Ibu semuanya adalah perwakilan atau operator yang ditunjuk oleh sekolah untuk membantu dalam segi persiapan, pelaksanaan, hingga setelah pelaksanaan ujian. Nanti tugasnya itu seperti apa? Yang pertama itu, Bapak Ibu nanti bisa mengakses halaman https://akm_admin_rashidu_js3.com/login. Nah, nanti jika kata-kata saya terlalu cepat, maka nanti akan saya jelaskan secara perlahan-lahan. Nah, Bapak Ibu Proktor di sini itu nanti akan diberikan hak akses berupa akun yang isinya username dan password yang akan dibagikan H+1 dari rapat pada hari ini. Jadi nanti setelah rapat ini, besoknya insya Allah akan kami bagikan akun satu persatu untuk tiap-tiap sekolah agar Bapak Ibu Proktor semuanya yang ada di sini bisa mengakses halaman ini. Nanti untuk segala link, sekali lagi segala link PDF, PowerPoint yang penting akan kami share ke dalam grup dan bisa Bapak Ibu buka kembali untuk dipelajari. Nah, setelah Bapak Ibu Proktor di sini sudah memiliki akun yang sudah kami berikan, maka bisa mengakses halaman ini dan akan muncul tampilan seperti berikut ini. Nah, nanti halaman yang akan muncul, yang pertama kita memiliki 3 menu utama yang ada di samping, yaitu dashboard atau halaman landing. Yang kedua, menu proktor yang di dalamnya ada subproktor, dan yang ketiga dari report. Nah, pada halaman dashboard ini akan tertera nama terang kita. Misalkan contohnya di sini, selamat datang Erik. Nah, nanti ini bisa menjadi nama Bapak Ibu semuanya. Anda login sebagai Proktor Rashidu. Nah, Proktor Rashidu ini maksudnya nama sekolah masing-masing. Adapun tugas proktor itu apa? Tugas proktor di sini hanya sebagai atau hanya bertugas untuk membuat akun subproktor. Nah, nantinya lantas perbedaan antara proktor dan subproktor itu apa? Nah, yang pertama, proktor itu atau Bapak Ibu yang ada di sini itu bertugas untuk membuat akun subproktor. Fungsinya, akun subproktor itu yang nantinya akan bisa menginputkan siswa serta menginputkan jadwal ujian. Nah, seperti itu. Nah, nanti jadi Bapak Ibu semuanya yang sekarang jadi proktor bisa menunjuk satu orang atau lebih, atau bisa Bapak Ibu semuanya yang merangkap menjadi subproktor. Nah, jadi tugas proktor di sini hanya sebatas membuatkan akun untuk subproktor, di mana subproktor ini yang nantinya akan membuat jadwal dan inputkan data siswa. Nah, jadi nanti Bapak Ibu semuanya bisa merangkap jadi subproktor. Nanti Bapak Ibu proktor di sini bisa membuatkan akun untuk diri sendiri agar bisa menginputkan jadwal dan menginputkan siswa, atau juga bisa menunjuk salah satu atau 2 orang sebagai membantu Bapak Ibu Proktor dalam menginputkan jadwal dan menginputkan siswa. Seperti itu. Nah, ketika akun subproktor ini akan dibuat, maka Bapak Ibu proktor di sini bisa mengklik menu yang ada di samping tadi, subproktor yang ini, ketika kita klik, maka akan muncul bawahnya ada subproktor dan input subproktor. Nah, pada menu ini Bapak dan Ibu semuanya bisa membuat akun subproktor dengan cara klik input subproktor, kemudian mengisi dengan data sesuai dengan subproktor masing-masing. Di sini namanya, contohnya Raka, username-nya Raka, dan password-nya Raka. Nah, nanti untuk sekolah ini sudah tidak perlu mengisi secara manual, karena nanti di sistem sudah ada, tinggal nanti disesuaikan, dipilih sekolah yang sesuai dengan sekolah masing-masing. Kemudian klik tombol yang berwarna biru ini, nanti kita klik simpan. Nah, setelah sudah tersimpan, maka akun subproktor sudah berhasil dibuat. Nah, ketika sudah berhasil dibuat, maka subproktor ini sudah memiliki hak akses untuk mengakses link yang sama, di mana nanti menu yang akan tertampil di sini berbeda. Karena sekali lagi subproktor di sinilah yang akan bisa menginputkan jadwal dan menginputkan data siswa, seperti itu. Kemudian tugas proktor di sini sudah selesai, maka yang kedua panduan subproktor. Nah,
di mana subproktor tampilannya sama, awalnya itu landing page seperti ini, selamat datang Adi. Anda login sebagai subproktor Rashidu. Nah, di sini statusnya sudah berbeda, artinya subproktor dan memiliki menu yang berbeda pula dengan proktor. Nah, nanti jika misalkan saya terlalu cepat, akan ada demo, akan saya simulasikan bagaimana cara membuat subproktor serta input siswa dan ujian dan sebagainya. Nanti setelah sesi ini akan ada demo, hanya sebentar saja. Nah, langkah yang selanjutnya, tugas subproktor di sini adalah menginputkan siswa. Nah, di mana cara menginputkan siswa, mengeklik di menu subproktor dan input siswa. Ketika kita klik menu siswa di sini, langkah yang pertama, Bapak Ibu semuanya bisa melihat tombol yang berwarna abu-abu ini yang bertuliskan download format. Nah, download format ini ketika kita klik maka akan secara otomatis mendownload file berupa Microsoft Excel yang berisikan tabel. Nah, tabelnya itu berupa ada kolom nomor, nama, nomor induk siswa, jenis kelamin, nomor induk siswa nasional, serta jurusannya rombel. Nah, nanti di file Excel ini dimohon untuk tidak menambah, mengubah, maupun mengurangi kolom-kolom yang sudah tersedia. Kenapa? Nanti karena file Excel-nya ini akan diisi dengan data siswa, sesudah itu akan di-upload atau di-import dengan tombol yang berwarna biru ini. Nah, ketika sudah terisi dengan jumlah siswanya, kemudian kita klik import, maka akan muncul tampilan file unggahan atau upload dengan file Excel yang tadi sudah kita download kosong, itu kita isi dan kita upload ke dalam sistem. Nah, di sini kita akan dipandu memilih file yang tadi sudah diisi. Ketika sudah kita upload, maka bentuk filenya ini sudah tidak berupa Excel lagi, sudah masuk ke dalam database, sudah masuk ke dalam sistem, dan tampilannya akan seperti ini. Mengapa kita harus mendownload format terlebih dahulu kemudian upload? Karena setelah itu username dan password untuk siswa itu akan secara otomatis tergenerate dengan sistem. Nah, jadi nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu semuanya. Ada ID, ini untuk ID sudah tidak perlu dipermasalahkan karena akan secara otomatis. Ada NISN, nama sesuai dengan inputan, dan username password ini baru akan muncul ketika kita klik file import yang sudah kita isi formatnya di tombol download format ini. Nah, untuk tombol edit ini jika terjadi mungkin ada kesalahan penulisan nama dan sebagainya, namun tidak masalah, tidak akan merubah atau data dari Kemendikbud tidak akan berpengaruh. Namun untuk NIS di sini harap diperhatikan dalam pengisian kolom di file Excel ini. Untuk NIS atau NISN, jika ada tanda berupa titik, nanti bisa diganti menggunakan garis miring, nah, agar nanti filenya bisa terbaca atau datanya bisa terbaca di sistem seperti itu. Nah, ketika sudah terupload dan username dan password ini sudah muncul, maka yang selanjutnya adalah kita, Bapak Ibu bisa klik tombol print yang hijau yang pertama ini. Fungsinya untuk apa? Untuk dokumentasi dari sekolah masing-masing, untuk arsip sekolah masing-masing itu, dimana username dan password ini nantinya akan dibagikan kepada siswa. Nah, ketika kita klik tombol print, maka akan muncul file Excel baru dengan sudah ada tambahan kolom username dan password seperti itu. Nah, ini bisa disimpan sebagai dokumentasi dan arsip untuk sekolah masing-masing seperti itu. Nah, selanjutnya tombol hijau yang kedua ini ada print kartu, di mana print kartu ini ya sebagai kartu ujian bagi siswa yang ingin melaksanakan tryout. Nanti ini bisa di-download dan bisa dibagikan kepada siswa berupa file PDF. Nah, nanti Bapak Ibu proktor atau subproktor di sini akan berkoordinasi langsung dengan siswa, bisa membagikan kartu ujian sesuai dengan username dan password. Nah, apakah nanti
siswa mengetahui username dan password yang lain dan nanti akan ada tindak kecurangan, nah, sudah saya jelaskan tadi. Jika nanti ada pertanyaan, Mas, Pak, apakah nanti siswa bisa curang, mencontek, bisa masuk akun yang lain atau bisa melihat di internet? Nah, saya ulangi kembali, saya tekankan bahwasanya sifat ujian atau sifat soal yang ada di AKM, di Asesmen Nasional Rashidi ini bersifat adaptif, di mana nanti yang akan diujikan itu soalnya sebanyak 20 soal saja, yang sebenarnya total dari keseluruhan soal itu adalah 60. Namun dibagi menjadi 3 level, mudah, sedang, dan sulit. Nah, nanti yang membedakan antara siswa A dan siswa B itu adalah kemampuan diri mereka masing-masing. Ketika siswa A mengerjakan nomor 1 itu benar, maka soal nomor 2 itu akan ditampilkan level soal yang lebih sulit lagi. Begitu sebaliknya, ketika siswa B mengerjakan soal nomor 1 itu salah, maka soal yang kedua yang akan tertampil soal yang akan lebih mudah lagi. Nah, jadi misalkan siswa A ingin login ke siswa B nih. Misalkan siswa A sudah selesai mengerjakan 1-20 dan ingin mencocokkan jawaban di siswa B 1-20, itu akan sangat berbeda dari nomor 1 sampai nomor 20 karena itu disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Jadi misalkan ada yang nanya lewat WhatsApp nih, biasanya anak-anak kan seperti itu. Bro, jawaban nomor 6 apa nih bro? Punya aku A, kamu apa? Loh, punya aku nomor 6 itu isian singkat bro, bukan pilihan ganda. Nah, seperti itu. Maka yang akan tertampil beda-beda. Saya ulangi kembali, tipe jawabannya juga berbeda-beda, di mana kalau ujian nasional itu hanya ABCD secara biasa, tapi di asesmen nasional ini, di AKM Rashidu, itu ada 5 jenis soal jawaban. Yang pertama pilihan ganda biasa, yang kedua pilihan ganda kompleks, itu artinya siswa bisa memilih opsi jawaban lebih dari 1. Yang ketiga adalah menjodohkan, jadi nanti jawaban yang sesuai itu dijodohkan. Dan yang kemudian nomor 4 adalah isian singkat, jadi nanti kalau misalkan ada timbul pertanyaan, Pak atau Mas, sistem ini mendeteksi case sensitif enggak? Atau misalkan ada pertanyaan, siapakah presiden pertama Republik Indonesia? Nah, jika ada yang menjawab IR Soekarno itu betul, Soekarno itu juga betul, dan IR Soekarno itu juga betul, jadi tidak case sensitif. Nah, jadi jika ada pertanyaan seperti itu sudah bisa terminimalisir. Nah, tipe jawabannya selanjutnya adalah pernyataan benar dan salah. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan bahwasanya siswa sudah tidak punya atau berkesempatan melihat jawaban dari siswa lain atau bisa melihat di internet, karena asesmen nasional ini, AKM Rashidu ini, soal-soalnya tidak ada di internet. Jadi tidak ada referensi mengambil soal secara random di internet, tidak. Namun untuk artikel, bacaan, berita dan sebagainya memang kita mengambil ke berita-berita yang terupdate. Nah, namun untuk jawaban tidak bisa dicari di internet atau di referensi yang lain seperti itu. Baik, seperti itu. Untuk yang baru hadir, semoga nanti bisa mengikuti penjelasan saya. Kita kembali lagi ke petunjuk teknis ini. Nah, nanti kartu ujian ini, siswa ini dibagikan dan mereka bisa mengakses aplikasi ujian, namun belum bisa memulai. Karena apa? Karena kita Bapak Ibu proktor atau subproktor ini belum membuat ujian, jadi mereka belum bisa masuk. Nah, maka nanti ketika ini sudah di-print dan dibagikan, langkah yang selanjutnya adalah pembuatan sesi ujian seperti itu. Nah, pembuatan sesi ujian ini menunya itu ada di atas menu siswa, di mana di dalamnya ada status desk dan buat sesi. Subproktor dapat membuat jadwal sesi ujian dengan memilih menu sesi ujian, buat sesi ujian, kemudian menentukan alokasi waktu mulai ujian sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, dan subproktor dapat mengatur jenis ujiannya. Setelah membuat sesi ujian, klik tombol simpan. Di sini, nanti kalau misalkan penjelasan saya terlalu cepat, akan ada simulasi, akan ada demo, nanti saya akan memberikan contoh bagaimana cara menggunakan sistem ini, dan bagaimana siswa ketika sudah berhasil mengerjakan, nanti seperti itu. Nah, di mana di sini contohnya,
Alokasi waktu untuk asesmen nasional atau AKM Rashidu ini secara default untuk literasi dan numerasi itu 90 menit, di mana untuk survei karakter dan survei lingkungan belajar itu 30 menit. Ini sudah Rashidu pertimbangkan sangat-sangat cukup dan sangat-sangat efektif, karena literasi numerasi itu rata-rata untuk waktu 45 menit sampai 60 menit siswa sudah selesai. Nah, sisanya misalkan ingin mengecek jawaban kembali dan sebagainya bisa. Nah, kemudian di kolom yang kedua waktu mulai dan waktu selesai di kolom yang ketiga, Bapak dan Ibu Suproktor sudah tidak perlu menginputkan waktu selesai karena nanti di sini akan tergenerate secara otomatis sesuai dengan alokasi waktu. Ketika kita isikan 30 menit dan dimulai pukul 8.00, maka akan berakhir di 8:30. Nah, adapun kalau misalkan kita input 90 menit, kita hanya mengisi di waktu mulai misalkan 8.00, maka akan berakhir di 9.30 seperti itu. Nah, untuk ujiannya di sini saya ulangi kembali bagi yang tadi belum mencatat bahwa tryout AKM bersama Rashidu untuk Kabupaten Nganjuk di sini dilaksanakan pada tanggal 29 dan 30 Maret 2021. Dibagi menjadi 2 hari, di mana hari pertama itu ujiannya adalah literasi 9 dan survei karakter 30 menit. Itu di tanggal 29-nya atau hari pertama. Yang kedua, ada numerasi 90 menit serta survei lingkungan belajar 30 menit. Nah, nanti secara umumnya ujiannya itu dimulai jam berapa? Secara umum dimulai pada pukul 8 pagi dan akan berakhir pada pukul 10:15. Nah, jadi nanti mungkin untuk pembagian waktunya, hari pertama itu mulai pukul 8, itu literasi 9 menit, berarti berakhir di 9:30. Nah, nanti bisa istirahat 5-10 menit dan dilanjutkan pelaksanaan ujian survei karakter 30 menit, seperti itu. Berlaku juga untuk hari kedua, seperti itu. Nah, kita kembali lagi. Kemudian jenis ujiannya di sini ada reguler dan susulan. Nah, susulan nanti itu kriterianya seperti apa, indikasi bisa dilaksanakan ujian susulan itu karena apa, nanti akan saya jelaskan. Ketika jadwal sudah berhasil diisi, nanti kita klik simpan, dan ketika sudah tersimpan, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ketika sudah tersimpan, maka nanti akan tertampil bahwasanya ujiannya itu apa. Di sini AKM SMA Literasi, alokasinya waktunya berapa, dan status ujian, token, waktu mulai, waktu selesai, serta aksi. Nah, saya jelaskan untuk di status ujian di sini ada 3 status ujian yang perlu Bapak Ibu Proktor dan Subproktor ingat dan ketahui, bahwasanya status ujian yang pertama itu berwarna kuning, artinya belum mulai. Nah, di sini aplikasi siswa sudah bisa diakses, namun siswa belum bisa login karena belum diklik tombol aksi mulai. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu Subproktor mengaktifkan atau memulai ujian, nanti status ujian ini berwarna biru, yang artinya progres. Nah, disitulah ketika sudah klik mulai, maka token ini baru akan muncul. Nah, token ini semacam password token yang nanti siswa ketika mereka input menggunakan akun masing-masing belum langsung mengerjakan soal, tapi akan tertampil konfirmasi tes dan harus memasukkan token, baru mereka bisa mulai mengerjakan seperti itu. Nah, perlu saya ulangi kembali, token hanya akan muncul ketika Bapak Ibu Subproktor memulai tombol ujian dan status ujian berwarna biru. Seperti itu. Nah, kemudian tombol berwarna status ujian berwarna hijau ini artinya selesai, di mana untuk tombol aksi di sini sudah berubah, jadi daftar hadir
daftar hadir ini Bapak Ibu semuanya bisa tahu siswa mana saja, siswa yang tidak hadir itu berapa, siswa yang mengerjakan itu berapa, seperti itu. Nah, kemudian pas sudah menginputkan jadwal kan pasti otomatis status ujian masih berwarna kuning. Jadi nanti ketika kita akan klik ada tombol kotak dialog apakah Anda akan memulai ujian ini, maka informasi ujian berhasil diupdate. Nah, kemudian status ujian berubah menjadi warna biru seperti itu. Nah, ketika kita sudah berhasil memulai ujian, maka token akan muncul. Nah, token akan muncul, siswa akhirnya sudah bisa input token ini ya Bapak Ibu semuanya. Ketika token ini sudah muncul, kita juga bisa memantau apakah siswa ini belum login atau sudah login dengan tombol action atau status peserta. Nanti bisa kita lihat bahwasanya isinya akan seperti ini. Di dalam menu ini akan ditampilkan semua siswa, status siswa, dan bisa melihat progresnya. Nah, di sini nih, total peserta itu nanti yang belum login itu berapa, belum mulai itu berapa, dan yang mengerjakan serta selesai itu berapa, seperti itu. Nanti bisa Bapak Ibu pantau secara real time. Jadi nanti siswa bisa kita bisa tahu siswa mana yang belum login atau yang terjadi kendala dan lain sebagainya. Nah, adapun ketika terjadi kendala atau misalkan terjadi masalah yang tiba-tiba terjadi, nah di sini ada tombol selanjutnya yaitu reset atau lanjutkan, di mana artinya tombol reset ini berguna untuk mereset pengerjaan siswa jika terjadi suatu masalah, yaitu pemadaman listrik ataupun masalah lainnya. Nah, kemudian siswa bisa mengikuti ujian susulan. Kemudian ada tombol lanjutkan di sini, maksudnya digunakan jika ada siswa yang mengerjakan lalu ada masalah misal koneksi terputus atau kuota habis dan tiba-tiba ujian selesai padahal belum selesai dikerjakan atau artinya bug. Maka dengan tombol ini siswa dapat login kembali dan melanjutkan pekerjaannya tanpa mengulang pengerjaannya dari awal. Semoga ini bisa Bapak Ibu perhatikan semuanya. Jika ada yang sudah mulai mengantuk bisa dipelajari, bisa bisa dipahami, nanti semoga tidak akan terjadi masalah seperti itu. Nah, setelah semuanya siswa sudah dipastikan selesai, maka subproktor dapat mengakhiri ujian secara manual atau juga bisa secara otomatis. Nah, maksudnya apa? Ketika nanti siswanya sudah selesai semua, misalnya dari 100 siswa itu sudah berwarna hijau atau selesai, nanti Bapak Ibu semuanya bisa klik akhiri ujian ini dengan tombol warna merah. Namun ada baiknya untuk mengakhiri manual ini benar-benar harus sudah selesai. Ketika nanti ada siswa yang belum selesai, jangan klik akhiri, namun ketika sudah waktunya sudah habis, misalkan 90 menit atau 30 menit itu sudah tercukupi, maka ujian akan selesai dengan sendirinya, seperti itu. Saya akan sedikit mempercepat ya. Nah, setelah itu ketika sesi ujian sudah berakhir, maka subproktor dapat melihat daftar hadir siswa di tombol daftar hadir. Sudah, karena ujian sudah selesai, jadi tidak ada tombol mulai lagi dan akhiri menjadi daftar hadir peserta. Dan ketika kita klik nanti akan terdapat. Nah, report di sini adalah hasil. Nah, subproktor dan proktor di sini dapat melihat hasil ujian AKM dari setiap siswa di menu report, di mana subproktor juga dapat mencetak hasil ujiannya dengan cara menekan tombol print atau cetak di sini. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, perbedaan dengan ujian nasional, asesmen nasional ini sudah bukan berupa angka, namun sudah merupakan hasil kualitatif, bukan kuantitatif. Di sini contohnya ada perlu intervensi khusus. Nah, jadi nanti hasilnya itu cakapannya ada 4. Yang pertama itu perlu intervensi khusus, dasar, cakap, dan kemudian mahir, seperti itu. Nah, adapun untuk survei karakter dan lingkungan belajar juga ada reportnya. Jadi nanti setiap mata ujian yang diujikan ada hasilnya masing-masing, seperti itu. Nah,
Di sini contohnya memerlukan bimbingan dan lain sebagainya. Kita bisa mengetahui parameter-parameternya itu seperti apa di download indikator ini. Seperti itu. Untuk survei lingkungan juga nanti kita bisa melihat detailnya. Kemudian contoh hasilnya seperti ini, survei lingkungan belajar. Nah, soal-soalnya pun juga survei lingkungan belajar, literasi, numerasi, dan karakter itu disesuaikan dengan siswa, karena di sini kita menilai kemampuan siswa secara kognitif, dan sehingga kita dapat mendapatkan hasil pembelajaran seperti apa yang bisa siswa dapat, pembelajaran seperti apa yang sesuai dengan kemampuan siswa. Dan di sini misalkan contoh pertanyaannya untuk survei lingkungan belajar tuh ini. Saya bisa cepat beradaptasi dengan teman-teman. Nanti opsi jawabannya sangat tidak setuju, setuju, atau sangat setuju, seperti itu. Nah, siswa juga bisa melihat pembahasan, itu juga bisa menggunakan link subproktor dan proktor, namun menggunakan akun siswa masing-masing, seperti itu. Nanti sekali lagi untuk segala link, file, PowerPoint, dan sebagainya, bisa kami share ke grup seperti itu. Baik, adapun panduan siswa, karena tryout ini dilakukan secara online, bisa di rumah masing-masing, jadi tidak mengharuskan semua SMP harus mendatangkan siswanya ke sekolah menggunakan laboratorium atau komputer sekolah. Tidak, menggunakan gadget saja bisa, HP, laptop sendiri atau komputer sendiri di rumah, dan bisa mengerjakan secara real time bersamaan seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh siswa? Yang pertama harus menginstal aplikasi AKM di Android atau laptop komputer masing-masing, dan dapat diunduh di Play Store. Untuk HP bisa di Play Google.com Store aplikasi AKM Rashidu, bisa diklik di pencarian di Play Store, nanti akan muncul di atas sendiri yang berwarna putih seperti itu. Kemudian untuk file ekstensi yang harus diinstal di file link, melalui link, tidak melalui Google Play, itu minimal HP-nya itu Android 4.1, di mana rata-rata untuk tahun 2016-2017 itu sudah 8.0, jadi sudah sangat kompatibel sekali dengan HP zaman sekarang. Dari Rashidu meminimalisir serendah mungkin spesifikasinya agar bisa terinstall aplikasi ini dengan baik. Ukuran layar yang disarankan itu 4,5 inch, jadi itu setingkat HP-HP jadul, tapi masih layar touchscreen, jadi nanti masih bisa kompatibel. Dan RAM minimal yang dibutuhkan adalah 512, karena HP zaman sekarang itu RAM-nya sudah banyak, sudah 84 GB, jadi sudah sangat tidak masalah sekali. ROM minimal yang masih tersedia adalah 50 MB, dan yang paling penting adalah terhubung dengan internet. Spesifikasi minimum atau laptop itu minimal 11 inch atau setara dengan notebook, dan kemudian prosesor minimal single core, namun untuk single core sudah jarang sekali bisa ditemui. Dan RAM minimal itu 512 MB minimalnya, dan operasi sistem yang digunakan itu Windows dari 7, 8, hingga 10. Nah, untuk operasi sistem Linux sendiri tidak bisa, jadi nanti diharapkan untuk operasi sistem yang berbasis Linux dan iOS atau iPhone nanti bisa mengerjakan ujian, masih bisa mengerjakan ujian menggunakan link alternatif seperti itu. Harddisk minimal tersisa 10 GB, dan yang paling penting terhubung dengan internet. Selanjutnya, panduan siswa atau panduan pelaksanaan tryout ini seperti pada kebanyakan umumnya tryout yang lain, bagi siswa yang lambat masih bisa mengikuti tryout tanpa diberi perpanjangan waktu. Karena 90 menit ini sudah sangat cukup sekali dan efektif sekali, jadi dimohon kalau misalkan terlambat 30 menit masih bisa sangat mengikuti ujian. Siswa dapat mengikuti tryout di rumah masing-masing, menyediakan alat tulis yang diperlukan hanya sekedar untuk coret-coretan dan sebagainya, mulai mengerjakan setelah memasukkan token ujian. Dan token ujian ini sekali lagi hanya bisa muncul ketika subproktor mengklik tombol mulai seperti itu. Selama tryout berlangsung, peserta tidak bisa membuka aplikasi lain secara Rashidu. Peserta tryout berhenti mengerjakan soal setelah waktu ujian berakhir. Selama tryout berlangsung, peserta dilarang menanyakan jawaban, bekerja sama, memberi atau menerima, memperlihatkan, menggantikan atau digantikan. Nah, di sini sudah terminimalisir ya Bapak Ibu semuanya. Jadi untuk opsi yang nomor 9 ini sudah sangat aman, sudah tidak khawatir lagi pencontek dan sebagainya.
Kemudian siswa juga dapat mengerjakan melalui web AKM Rashidu ini jika HP atau gadget yang digunakan siswa itu menggunakan Linux atau iPhone. Nah, nanti bisa menggunakan link yang bisa diakses melalui siswa melalui browser masing-masing tanpa menginstal aplikasi seperti itu. Nah, penuntutannya siswa atau peserta melakukan login pada aplikasi AKM Rashidu menggunakan username dan password yang telah dibagikan oleh subproktor. Kemudian harus dicek terlebih dahulu identitas serta mata ujian yang tampil di monitor, peserta memasukkan token, kemudian mengecek informasi tes, dan mengerjakan mata pelajaran sesuai jadwal yang sudah ditentukan oleh subproktor. Seperti itu. Nah, bagaimana cara menginstal di laptop? Nanti untuk link downloadnya akan kami share, segala link panduan dan PowerPoint nanti akan kami share. Ketika kita klik ini dan menginstal, kita nanti klik kanan Run as Administrator, kemudian ketika ada muncul Windows Defender atau Windows Protected seperti ini, kita nonaktifkan terlebih dahulu agar sistem bisa membaca aplikasi ini. Kita nonaktifkan di menu, kemudian di browser control, habis itu kita nonaktifkan atau off, maka nanti Exambro Windows AKM Rashidu ini bisa diinstal. Nah, ketika sudah muncul klik dialog berwarna kuning ini, nanti ketika sudah terinstall tampilan defaultnya akan seperti ini, akan diarahkan ke menu login seperti itu. Nah, pelaksanaan trial AKM, siswa hanya dapat login jika sudah dimulai oleh subproktor ujiannya. Nah, jadi nanti tampilan siswa akan seperti ini, mereka akan login menggunakan akun masing-masing dan passwordnya. Ketika berhasil, maka akan ada konfirmasi tes dan token. Nah, di sini mereka harus mengcopy dan harus mengisikan di bawah. Untuk konfirmasi data peserta, siswa sudah tidak perlu mengisi kembali karena tadi data siswa sudah diinput oleh subproktor dan hanya bisa di sini hanya dicek saja. Kemudian ketika kita klik submit, yang kedua ada konfirmasi tes di mana ada nama tes, status, waktu pelaksanaan, lokasi, dan di bagian kanan itu ada data diri siswa, nama akun siswa, dan kemudian ketika klik mulai maka akan muncul tampilan soal. Nah, ya di sini contohnya nomor 5 itu pernyataan benar dan salah. Nah, untuk informasi soal di sini akan ada apa yang harus siswa lakukan. Daftar soal ini akan tertampil 1 sampai 20. Karena sifat soal itu bersifat adaptif, itu siswa tidak bisa mengerjakan secara acak. Tidak bisa loncat, misalkan mau mengerjakan nomor 1, terus nomor 4, nomor 8, itu tidak bisa. Karena sifat ini bersifat adaptif, jadi nanti mohon diperhatikan untuk option jawaban ragu-ragu ini bukan berarti siswa bisa mengosongkan jawaban, tapi ragu-ragu ini merupakan juga jawaban, jadi ada bobot nilainya. Jadi perlu diperhatikan, perlu ditekankan kepada siswa. Soal dengan jawaban misalkan kita sudah mengisi, namun kita tidak klik selanjutnya dan kita klik ragu-ragu, maka itu akan bernilai jawaban pula. Jadi nanti mohon diperhatikan, ragu-ragu bukan berarti kita bisa mengosongkan terlebih dahulu karena sifat soal bersifat adaptif ini memang harus dijawab gitu. Biar untuk menggenerate soal yang selanjutnya apakah tertampil lebih mudah atau lebih susah seperti itu. Nah, ketika sudah selesai, kita klik tombol selesai yang di sini akan muncul kotak dialog konfirmasi sekali lagi, dan ketika kita klik selesai maka akan muncul tampilan halaman konfirmasi tes, terima kasih telah berpartisipasi dan sebagainya. Ketika selesai maka akan tertampil ke halaman login kembali dan menandakan bahwasanya ujian telah dilaksanakan oleh siswa tersebut. Nah, seperti itu. Nah, baik, untuk penjelasannya secara teori sudah. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau simulasikan secara demo seperti itu. Nah, dimohon agar bisa diperhatikan, saya akan melaksanakan demo bagaimana cara membuat akun proktor dan subproktor. Nah, yang pertama, nanti ketika Bapak dan Ibu semuanya sudah mempunyai akun masing-masing sekolah, nanti bisa login melalui link ini dan login di sini. Misalkan saya sudah mempunyai akun,
Nah, di sini, bentar. Di sini saya ceritanya sudah mempunyai akun proktor seperti itu. Nah, tugas proktor di sini adalah membuat akun subproktor saja. Nah, di sini. Nah, misalkan ini saya menggunakan akunnya Mas Erik. Nanti akan tertampil selama datang Erik, di mana ini adalah nama terang dari proktor dan login sebagai proktor nama sekolah seperti itu. Nah, di sini menunya ada 3. Yang pertama ada data subproktor dan kemudian ada input subproktor. Nah, tugas yang paling utama dari proktor adalah membuat akun subproktor. Nah, di sini misalkan kita menginputkan subproktor. Nah, misalkan di sini namanya Rizky Andres, kemudian username-nya Rizky, password-nya Rizky. Nah, nanti untuk username dan password mohon bisa requestan dari subproktor atau proktor itu nanti bebas. Nanti juga bisa yang mudah saja bisa diingat oleh subproktor. Di sini ada Rizky 1 2 3 4 5 dan nanti di sini sekolahnya hanya memilih saja, tidak mengeklik secara mengisi secara manual karena ini tidak bisa diisi, hanya bisa dipilih seperti itu. Nah, ketika dirasa data diri subproktor sudah cukup, maka kita simpan. Tulisannya di sini informasinya subproktor sudah berhasil disimpan. Nah, sampai di sini kita lihat apakah subproktor ini sudah ada. Nah, sudah tercetak Rizky Andres, tipenya adalah subproktor dari sekolahnya, dan sampai di sinilah tugas proktor sudah selesai. Nah, tugas subproktor ini nanti yang akan menginputkan jadwal siswa dan menginputkan siswa seperti itu. Nah, untuk subproktor, mari kita cek apakah subproktor sudah bisa login. Kita tadi sudah menggunakan membuat akun bernama Rizky dengan passwordnya 1 2 3 4 5. Baik, di sini sudah berhasil, di mana landing dashboardnya selamat datang Rizky Andres, Anda sebagai subproktor, jadi sudah terlihat jelas sesinya dari sekolah masing-masing. Nah, selanjutnya, yang harus kita lakukan adalah menginputkan data siswa di menu samping ini. Data siswa, kemudian masih kosong. Nah, maka yang harus kita lakukan adalah mendownload format yang berwarna abu-abu ini. Nah, ketika kita sudah mendownload, maka akan secara otomatis terdownload dan kita isi datanya. Nah, nanti isinya berupa file Microsoft Excel. Saya ingatkan kembali bahwasanya untuk file Excel nanti itu tidak boleh ditambah, diubah atau dikurangi kolomnya karena nanti akan terjadi kendala dalam sesi upload data seperti itu. Nah, kemudian ketika kita sudah mendownload format ini, kita bisa mengisikan dengan data siswa. Mari kita, ini hanya contoh saja, jadi nanti saya tidak akan berlama-lama. Baik, sebentar, ini lumayan jadul salah laptop saya. Nah, ini sudah. Nah, jadi nanti kita klik enable editing di sini. Kita klik enable editing di sini dan kita isi data diri siswa. Ini hanya contoh saja, dan ketika sudah terisi semuanya, maka langkah yang selanjutnya adalah import atau upload data peserta yang sudah kita isi tadi. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya untuk nama filenya di sini bisa diubah ya. Kalau misalkan nanti bingung nyarinya, ini bisa diubah data siswa SMP sekian seperti itu. Nah, namun untuk kolomnya sekali lagi tidak boleh diedit. Nah, ketika kita import, kita klik data siswa yang sudah terisi tadi, kita klik open.
maka secara otomatis informasi di sini siswa berhasil diimport. Nah, data siswa bernama Erik Saiful Rahman ini sudah memiliki username dan password serta akun. Nah, mari kita coba login apakah sudah berhasil. Harusnya belum bisa karena untuk di ujian kita belum input dan belum mulai. Nah, kita akan mencoba menjadi siswa dengan mengakses link saja. Kita coba masuk sebagai Mas Erik ya. Nah, maka akan muncul tampilan belum ada ujian yang aktif. Karena apa? Karena memang belum ada ujian yang kita buat. Nah, maka setelah siswa berhasil di-upload atau di-input, yang selanjutnya adalah kita mengklik sesi ujian. Yang pertama ada buat sesi. Nah, misalkan di sini kita akan membuat sesi survei lingkungan belajar literasi saja yang 90 menit. Nah, kita akan mulai di 9:57 dan berakhir di 11:27. Misalkan kalau kita klik 0800, maka akan secara otomatis ini tergenerate sendiri seperti itu. Nah, jadi kita inputkan 9:56. Nah, akan otomatis 11:26 karena menyesuaikan inputan ini. Kalau kita klik isi 20 menit jadi 10:16. Kalau 30 menit langsung jadi 10:26 seperti itu. Nah, jadi sudah tidak masalah. Kemudian untuk ujiannya di sini ada literasi, numerasi, karakter dan survei lingkungan belajar. Kita pilih literasi, kemudian jenis ujiannya adalah reguler, dan yang ketiga keterangan dikosongkan saja. Ketika ini dirasa sudah benar, tanggalnya juga harus diperhatikan, pukulnya dan sebagainya, jenis ujiannya, kita klik simpan. Maka ketika kita klik simpan, status ujiannya berwarna kuning, artinya belum mulai, dan tokennya belum muncul. Nah, seperti itu. Nah, maka agar token ini muncul dan siswa bisa login, maka kita klik mulai. Apakah Anda yakin akan mulai diam? Oke. Nah, ujian berhasil diupdate dan status ujian berhasil menjadi warna biru dan token sudah berhasil tergenerate. Nah, maka ini nanti tokennya akan kita coba nih. Kita kan sudah memiliki siswa bernama Erik nih. Nah, status pesertanya dia belum login. Nah, Mas Erik ini belum login, progresnya belum ada tombol reset atau lanjutkan. Karena token itu tadi sudah ada, nah mari kita login sebagai Mas Erik. Ini kita sebagai siswa, kita coba login dan sudah bisa seperti itu. Nah, token di sini akan muncul sesuai dengan ini, Bapak Ibu semuanya. Nanti siswa sudah tidak perlu mengisi ini lagi karena hanya perlu menginputkan token ini yang bisa kita copy, kemudian kita tempel di sini. Nah, ketika kita klik submit, nah di sini ada data diri kita klik submit, maka akan langsung ada konfirmasi tes, nama tesnya, dan ketika kita mulai langsung akan tergenerate soal seperti ini. Nah, di sini ada pilihan ganda kompleks ya, bisa memilih lebih dari satu, seperti itu. Dan waktunya sudah berjalan, informasi soal, pilihlah jawaban yang benar. Untuk daftar soal, sekali lagi kita tidak bisa mengerjakan secara acak. Jadi harus diurut. Nah, ini saya menjawabnya asal saja. Nah, di sini ada pilihan ganda biasa. Nah, kita kan sudah mengerjakan soal nomor 3. Nah, mari kita lihat apakah Mas Erik ini memang benar-benar mengerjakan sudah sampai nomor 3. Nah, di sini terlihat status peserta. Itu juga nanti akan ada 3 jenis. Yang pertama yang berwarna merah itu belum login, yang berwarna biru itu progres, dan yang berwarna hijau itu selesai. Nah, ini Mas Erik masih progres nih mengerjakan nomor 3 dari 20. Kita bisa memantau dari sisi admin ini, dari subproktor ini. Jadi nanti kita bisa melihat secara real time atau bisa mensortir mana status yang belum login, total pesertanya yang belum login berapa, belum mulai mengerjakan serta selesai, seperti itu. Nah, kita misalkan mengerjakan asal dan sebagainya. Nah, misalkan ini Mas Erik sudah selesai nih. Nah, ini ada pernyataan benar salah. Akan sangat berbeda sekali dengan ujian nasional nih Bapak Ibu. Nah, mari kita lihat nih. Apakah Mas Erik ini
Ya, jadi masih mengerjakan nomor 5 dari 20. Contohnya jika misalkan ujiannya itu akan kita akhiri secara manual, kita bisa klik dengan tombol yang berwarna merah, kita klik akhiri, tapi harus dipastikan terlebih dahulu bahwasanya Mas Erik ini sudah benar-benar selesai atau berwarna hijau. Nah, sini karena mempersingkat waktu saja, saya akan mengakhiri. Ketika kita klik akhiri, maka nanti di Mas Erik ketika kita klik soal selanjutnya sudah tidak bisa, waktu ujian habis, ujian akan diselesaikan secara otomatis. Terima kasih telah mengikuti dan secara otomatis kembali ke halaman login siswa. Nah, ketika ujian sudah berakhir dari Suproktor, maka kita bisa klik tombol daftar hadir. Nah, di sini ada Mas Erik dengan status hadir. Kita bisa klik tombol print di sini untuk dokumentasi sekolah masing-masing. Nanti bisa kita buka, nanti isinya berupa file Excel yang berisi status siswa, bahwasanya yang mengikuti ujian itu berapa, yang hadir berapa, yang belum login berapa, dan lain sebagainya. Nanti itu bisa terlihat. Seperti itu, dan sekali lagi saya tekankan bahwasanya jika Bapak Ibu proktor itu mengangkat satu subproktor, maka subproktor itulah yang bisa menginputkan jadwal serta membuat sesi ujian. Nah, akan ada hal yang terjadi kendala, misalkan Bapak Ibu proktor mengangkat dua subproktor, maksudnya subproktor A itu hanya menginputkan jadwal dan subproktor B hanya menginputkan data siswa, itu tidak bisa. Sekali lagi itu tidak bisa karena subproktor inilah yang menginputkan jadwal yang bisa memunculkan token untuk siswanya. Nah, ketika dia hanya menginputkan jadwal saja tapi tidak menginputkan siswa, maka siswa tidak bisa memperoleh token dari subproktor yang menginputkan jadwal. Nah, nanti ketika subproktor B yang hanya menginputkan siswa, dia tidak akan bisa mendapatkan token ujian karena subproktornya hanya menginputkan siswa saja, seperti itu. Nah, jadi mohon diingat dan diperhatikan, subproktor yang menginputkan data siswa lah yang bisa menginputkan ujian, seperti itu. Nah, jadi misalkan kalau ada subproktor A dan B, misalkan ada dua subproktor, berarti itu nanti jika ada 1.000 peserta atau 1.000 siswa, berarti nanti 500-nya dihandle oleh atau diampu oleh subproktor A dan 500 dihandle oleh subproktor B. Namun juga bisa 1.000 siswa ini dijadikan satu subproktor dengan menginputkan jadwal dan sesi ujian, seperti itu. Nah, jadi perbedaan antara proktor dan subproktor tadi sudah. Proktor atau Bapak Ibu yang sekarang ini bisa mengangkat satu orang atau dua orang menjadi subproktor yang tugasnya menginputkan data siswa atau menginputkan jadwal ujian, atau juga bisa Bapak Ibu proktor di sini merangkap menjadi subproktor sekaligus. Nah, nanti Bapak Ibu ini bisa membuat akun untuk diri sendiri, di mana akun subproktor ini bisa menginputkan siswa dan menginputkan jadwal ujian. Nah, sampai di sesi ini artinya ujian hari pertama atau ujiannya sudah terlaksana. Nah, nanti setelah semuanya sudah selesai, di sini akan ada report AKM. Nah, di sini nanti kita bisa klik hasil. Nanti kita bisa mendownload indikator dan hasilnya itu nanti akan bisa terlihat bahwasanya siswa ini nanti hasilnya ada perlu intervensi khusus. Nah, ini contohnya nih, perlu intervensi khusus tadi karena ini Mas Erik ini saya hanya mengerjakan 5 soal saja secara asal, jadi nanti hasilnya ada perlu intervensi khusus, dasar, cakap, serta mahir, seperti itu. Nah, tujuan asesmen nasional ini atau AKM ini untuk apa? Sudah bukan untuk menentukan kelulusan kembali, namun mempersiapkan mutu atau kualitas pendidikan yang lebih meningkat lagi di jenjang selanjutnya, karena target peserta di sini dari asesmen nasional itu sudah bukan kelas 6 SD, kelas 9 SMP, atau kelas 12 atau jenjang akhir persekolahan, itu tidak, tapi mulai dari kelas 4 SD, 8 SMP, dan 11 SMA, di mana hasil dari asesmen nasional ini yang akan menentukan pola belajar seperti apa, kegiatan belajar mengajar yang efektif seperti apa di kelas 12 atau di kelas 9 nantinya, seperti itu. Nah,
Intermezzo kembali, bahwasanya dari pemerintah ini mengadakan insya Allah bulan September dan hanya mengambil sampel 45 siswa saja dari masing-masing seluruh sekolah di Indonesia. Nah, kami Rashidu itu hadir memberikan kesempatan seluas-luasnya dan sebesar-besarnya kepada SMP di Nganjuk untuk mengikut sertakan semua siswanya agar bisa merasakan atau mengikuti ujian dari AKM Rashidu untuk mempersiapkan asesmen nasional yang resmi oleh pemerintah diadakan insya Allah bulan September ini. Nah, dari Rashidu tidak membatasi hanya 45 siswa saja, tapi bisa keseluruhan dan lain sebagainya. Nah, diharapkan hasil yang diharapkan ini dapat mempersiapkan siswa dengan baik, maka nanti 45 siswa yang ditunjuk oleh nasional ini sudah sangat siap karena sudah pernah merasakan asesmen atau AKM dari Rashidu ini, seperti itu. Baik, saya rasa penjelasan saya sudah cukup. Nanti segala link PowerPoint materi akan kami berikan ke dalam grup koordinasi. Dari saya sekian, mungkin bisa kalau ada pertanyaan bisa di